Hey, apa kabar bro? Sekarang waktunya gua memberikan ulasan untuk Samsung Galaxy M32 yang sudah gua pakai beberapa hari. Gimana pengalaman gua dengan HP ini? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari desainnya. Dari depan kita akan melihat tampilan yang mirip banget dengan Samsung Galaxy A32. Bentuk kamera depannya Infinity U Display. Tidak seperti A32 yang fingerprintnya di dalam layar, M32 meletakkan fingerprint scanner di bagian sisi kanan jadi satu dengan tombol power. Di bagian ini juga terdapat tombol volume control suara. Di sisi kiri terdapat slot SIM tray yang bisa menampung 2 nano SIM sekaligus micro SD. Port audio jack, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker utama ada di sisi bawah. Satu lagi mikrofon diletakkan di sisi atas. Melihat ke bagian layar, kita akan disuguhkan dengan layar berukuran 6,4 inch Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 90Hz. Oh iya, di video unboxing gue bilang nggak bisa memastikan apakah layar ini menggunakan Gorilla Glass atau tidak, karena di situs resmi Samsung tidak mencantumkan keterangan itu. Tapi setelah gue telusuri lebih lanjut, akhirnya gue menemukan di situs Corning.com menyatakan bahwa Samsung Galaxy M32 dan Samsung Galaxy A32 sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Super AMOLED Samsung dan resolusi Full HD Plus berhasil menyuguhkan warna yang terlihat lebih hidup dan gambar yang detail. Masuk ke bagian sistem operasi dan UI, Samsung Galaxy M32 sudah menggunakan Android 11 dengan antarmuka One UI 3.1 dan juga dilindungi dengan sistem keamanan Knox versi 3.7. Seperti biasa, One UI adalah salah satu UI kesukaan gua karena nggak banyak sampahnya. Ada bloatware atau aplikasi pihak ketiga yang sudah terinstal yaitu Netflix dan Spotify. Ada aplikasi tambahan yang akan terinstal jika kita menghubungkan ponsel ini ke jaringan Wi-Fi yaitu S-Line, AppStation, Lazada, Twitter, dan TikTok. Tapi nggak usah khawatir kalau memang tidak digunakan, kelima aplikasi itu bisa dihapus. Satu aja keluhan gue untuk One UI, yaitu tidak adanya fitur auto on-off, yang ada hanyalah auto restart. Padahal auto on-off cukup penting buat gue karena biasanya gue set ponsel untuk mati jam 10 malam dan akan menyala jam 4 pagi. Pada bagian hardware komputasi, Samsung Galaxy M32 membawa spesifikasi yang sama dengan sepupunya yaitu A32. SoC Gaming MediaTek Helio G80 dengan RAM 8GB dan internal memori 128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Ada juga opsi RAM 6GB dengan harga yang lebih murah tentunya. Untuk harga yang ditawarkan, spesifikasi ini terasa lebih masuk akal daripada harga yang ditawarkan untuk Samsung Galaxy A32. Untuk penggunaan harian tentu sudah sangat cukup lancar jaya. Gimana untuk main game? Tentu saja Helio G80 masih sanggup melibas game-game kekinian, tapi tentu dengan catatan ya. Karena SoC ini untuk gaming kelas ringan hingga sedang, bukan yang ekstrim. Sensor gyroscope dan NFC juga sudah tersedia di HP ini. Lanjut ke bagian kamera. Membawa 4 kamera belakang dengan konfigurasi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor 2MP. Untuk kamera depannya beresolusi cukup tinggi dengan 20MP. Fitur-fitur yang ditawarkan seperti mode gerak lambat, hyperlapse, mode makro, mode malam, dan mode pro. Tapi sayang, fitur mode pro masih sangat terbatas, hanya ada ISO, white balance, dan EV, tanpa ada manual fokus dan shutter speed. Detailnya terlihat bagus, warnanya lebih hidup, dan memang terlihat lebih menarik, warnanya dibuat lebih cerah dari warna aslinya. Kamera belakang HP ini lebih cocok dibuat foto-foto outdoor karena auto HDR-nya bekerja dengan baik.
Hey, nyo kabar bro? Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy M32. Untuk perekaman video kamera belakang maksimal di 1080p 30 fps. Jadi nggak ada 60 fps ya. Dan ada resolusi HD juga 30 fps bukan 60 fps. Belum bisa 4K. Untuk perekamannya juga udah ada fitur stabilizer. Kalian bisa lihat sendiri kestabilannya seperti apa. Dan perekaman suaranya apakah terdengar dengan cukup jelas. Oh ya, ada juga lensa ini ya, lensa wide angle atau super wide. Itu bisa dibuat video juga. Dan stabilizernya juga bekerja untuk lensa ultra wide. Dan ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Samsung Galaxy M32. Untuk resolusi perekaman video kamera depannya maksimal di 1080p 30 fps, jadi nggak ada 4K juga. Dan untuk kamera depan ini tidak ada fitur stabilisasi video atau stabilizer ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri hasil perekaman video kamera depannya dan perekaman suaranya apakah terdengar dengan cukup jelas. Untuk hasil rekaman kamera ultrawide, gua upload terpisah, bisa kalian cek di Instagram Nyokabergadget. Pada baterai, Samsung Galaxy M32 yang masuk Indonesia adalah yang versi 5000 mAh. Untuk penggunaan gua sehari-hari, daya tahannya bisa menembus 1 kali 24 jam untuk penggunaan yang cukup sering seperti main game dan Instagram. Bisa menembus 1,5 hari bahkan kadang lebih untuk penggunaan ala pekerja. Yang pastinya buat gua baterai Samsung Galaxy M32 ini sudah sangat cukup untuk menemani gua seharian tanpa perlu repot bawa powerbank. Pengisian baterainya dari 0% ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam dalam kondisi HP mati menggunakan charger bawaan 15 watt. Kalau diisi ulang dalam kondisi HP menyala tentu akan lebih lama lagi. Sangat disayangkan Samsung hanya memberikan charger 15 watt, padahal Samsung Galaxy M32 sudah mendukung pengisian cepat 25 watt. Kalau kalian nggak keberatan beli HP baru tapi belum 5G dengan budget mulai 2,8 sampai 3 jutaan, Samsung Galaxy M32 bisa banget untuk kalian pertimbangkan. Layarnya bagus, kamera bisa diandalkan, performa harian juga oke. Itu dia ulasan gua untuk Samsung Galaxy M32. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share juga bermanfaat. Tinggalkan komentar, buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian sudah membantu gua dalam mengembangkan channel ini. Dengan gua Al dari Nyokabergadget, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.